Halo, hai teman-teman. Jadi di sini pada vlog kali ini aku Selwi Diutami bakalan sedikit ngebahas tentang ekonomi kerakyatan. Jadi di sini teman-teman, aku akan ngebahas tentang ekonomi ini. Ya sudah aku spill nih dari tadi kan. Nah, kalau misalnya aku menyebut ekonomi, itu apa sih yang langsung ada di pikiran kalian tentang ekonomi itu? Apakah angka-angka atau hitung-hitungan atau orang-orang dengan jas yang rapi? Kan gak sedikit juga orang yang memikir kalau ekonomi itu kan ribet. Kan bahas ekonomi dengan cara yang berbeda. Karena topik kita adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi yang gak jauh dari sekitar kita, ekonomi yang sering dan sebenarnya sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa sih itu ekonomi kerakyatan? Jadi di sini kita akan mulai ngebahas nih apa sih ekonomi kerakyatan. Nah, bakalan lebih gampangnya kalau kita tahu bahwa ekonomi kerakyatan itu seperti ekonomi yang ngebuat rakyat itu terlibat secara langsung, turun secara langsung, bukan cuma sekedar menjadi konsumen atau penonton, yang artinya bahwa rakyat itu bukan cuma untuk membeli barang, bukan cuma kerja, tapi ikut serta dalam mengambil peran dalam kegiatan ekonomi. Bukan cuma untuk perusahaan yang besar nih teman-teman, tapi juga untuk petani yang di desa, nelayan di pesisir, dan pedagang kecil yang ada di pasar. Bisa juga untuk pelaku UMKM dan koperasi. Di Indonesia, bahwa konsep ekonomi ini sangat cocok nih. Karena ekonomi kerakyatan itu berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan nilai gotong royong, nilai kekeluargaan, kerja bareng, dan saling ngebantu gitu teman-teman. Bukan saling menjatuhkan. Lalu kenapa sih ekonomi kerakyatan itu penting dan penting untuk kita bahas? Jadi coba nih teman-teman bayangkan, kalau misalnya terjadi kalau ekonomi itu dikuasai oleh cuman segelintir orang-orang yang lebih berkuasa, jadi yang kecil akan kemana nih? Maka mereka akan pelan-pelan terpinggirkan, usaha kecil juga akan jadi susah berkembang, kesempatan kerja makin sempit, dan yang kaya makin kaya, yang kecil makin tertinggal. Jadi di sini kesenjangan ekonomi pun makin melebar. Nah, disinilah bahwa ekonomi kerakyatan itu mempunyai peran yang sangat penting. Karena ketika rakyat diberi kesempatan, maka usaha mereka nantinya bisa lebih tumbuh, lapangan kerja juga semakin banyak, lapangan kerja semakin terbuka, kemudian penghasilan juga akan meningkat, dan ekonomi otomatis akan jadi lebih tumbuh nih. Bukan cuma untuk di perkotaan yang besar, tetapi juga sampai ke desa-desa nantinya. Dan tak lupa juga kita perlu tahu nih teman-teman bahwa prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi kerakyatan itu ada beberapa. Dan ekonomi kerakyatan ini tentu tidak bisa berjalan tanpa ada prinsip. Dan inilah bahwa prinsip-prinsip dari ekonomi kerakyatan. Jadi pada prinsip yang pertama ini ada keadilan sosial, yang dimana artinya ini adalah hasil pembangunan ekonomi yang harus bisa kita rasakan bersama, bukan hanya untuk segelintir orang atau satu kelompok saja. Dan yang kedua itu ada prinsip partisipasi masyarakat, di mana rakyat tidak hanya mengikuti tetapi ikut menentukan, ikut terlibat langsung, dan ikut berperan. Dan yang ketiga itu ada kemandirian ekonomi, di mana potensi lokal yang dimanfaatkan dengan apa yang ada di sekitar kita, itulah yang akan dikembangkan. Dan yang keempat itu ada perlindungan terhadap UMKM dan koperasi, karena di sanalah dengan ekonomi rakyat berada. Dan kalau UMKM kuat, maka ekonomi nasional kita bakalan lebih kuat nih teman-teman. Dan adapun untuk
ekonomi kerakyatan di kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat bahwa UMKM yang terus berkembang, yang berada di sekitar kita, pedagang kecil yang bertahan dan terus berinovasi. Sedangkan untuk koperasi yang membantu permodalan tanpa memberatkan anggotanya. Dan di sini juga petani dan nelayan ini berperan untuk mengelola hasil usahanya secara mandiri. Dan semua ini merupakan menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan bukan cuma sekedar teori yang ada di buku, tetapi bahwa ekonomi kerakyatan benar-benar hidup di tengah masyarakat. Jadi teman-teman bisa kita pahami bahwa ekonomi kerakyatan bukan hanya soal ekonomi, tetapi tentang keadilan, tentang kesejahteraan, dan tentang bagaimana ekonomi ini tumbuh bersama rakyatnya dan berjalan untuk kepentingan bersama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan sudah menonton vlog pada kali ini. Semoga yang disampaikan atau inti dari pembahasan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan terima kasih sekali lagi dan see you.